Hai, welcome to Artocles. Hari ini saya mau ngebahas kisah nyata yang terjadi di Belarusia. Belum pernah ya kita riset untuk kasus di negara tersebut. Unik, menarik, serta mengerikan mengingat kejadiannya menimpa seorang pria yang sehat bugar serta terkenal baik hati. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Kita berkenalan dengan seorang pria yang lahir pada tahun 1956 dari kota Rodna, negara Belarus. Namanya Dimitri, memiliki keahlian dalam bidang otomotif, jago dalam urusan mesin kendaraan, serta sempat mengenyam masa pendidikan militer selama 11 tahun. Dirinya menikah dengan seorang wanita pada tahun 1980, namun gak pernah dikaruniai keturunan. Sering ditinggal semasa tugas dan gak punya anak membuat hubungannya bersama sang istri hambar. Jalan gitu aja bagaikan tanpa cinta, sampai kemudian Dimitri selesai dinas dan buka bengkel. Istrinya ketahuan memiliki hubungan dengan pria lain. Mereka pun pisah pada tahun 1997 yang membuat beliau stres dan pindah ke kota Minsk, ingin membuka lembaran baru di sana. Di tempat ini Dimitri bekerja pada sebuah industri perakitan kendaraan proyek. Di usia yang ke-40 dengan status duda, lelaki tersebut tinggal sendirian dengan menyewa sebuah flat sederhana. Sampai dia kenalan dengan seorang janda anak satu di tahun 1999 dan saling jatuh cinta. Mereka pun menikah pada tahun 2000 yang membuat hidup Dimitri berwarna lagi. Dia juga menyayangi putra tirinya yang kala itu berusia 9 tahun bernama Maxim. Bahkan nama belakang bocah itu sama dengan marganya kini. Ikatan di antara mereka sangat baik dan ternyata mertua baru Dimitri memiliki banyak perkebunan serta usaha ekspedisi. Makanya kehidupan semakin baik hari demi hari. Menikah hampir 7 tahun, ternyata Dimitri tidak juga dikaruniai anak dari darah dagingnya sendiri. Namun mereka nggak terlalu gusar sebab Maxim sudah memberikan kebahagiaan. Sedihnya, sang istri harus pergi selamanya pada tahun 2007 karena sakit. Ini membuat putranya yang remaja kini diurus seorang diri oleh Dimitri. Seluruh kasih sayang diberikan yang membuat Maxim sangat mencintai serta menghormati ayahnya tersebut. Bahkan dikuliahkan dengan baik dan lulus menjadi sarjana dalam bidang ekonomi, lalu bekerja di perusahaan mesin pemotong. Pada tahun 2016, sang putra pindah tugas ke kota Homiel dan Dimitri kesepian lagi. Namun dia bahagia dapat membesarkan anak tirinya itu dengan baik. Akhir 2017, Maxim menikah dengan wanita asli Homiel bernama Olga. Mereka dikaruniai anak setahun kemudian. Walau kini sendiri, namun hidupnya serba berkecukupan. Sudah tidak kerja lagi di usia 62 tahun, tapi memiliki tanah perkebunan warisan dari mertuanya dulu. Sudah punya rumah sendiri, bahkan tiap bulan, sang putra Maxim selalu ngirim uang saku untuk segala kebutuhannya. Mereka juga rajin berkunjung minimal 3 kali dalam setahun, supaya cucunya selalu ingat sama sang kakek. Dimitri rajin olahraga, terkhusus jogging dan bersepeda. Dia punya komunitas di area tempatnya tinggal dan mereka cukup perhatian satu sama lain. Namun ternyata hal ini tidak cukup. Ada relung hati yang perlu dibangkitkan gairahnya, butuh belayan dan kehangatan. Makanya di awal tahun 2019, saat iseng main Facebook, pria tersebut kenalan dengan satu profil yang menarik hatinya. Seorang wanita sudah berumur dengan nama Polina Mitnick. Dalam masa waktu 1 bulan, mereka seringnya kirim-kiriman pesan serta teleponan. Kebetulan Polina berada di kota lain, di Barisau, makanya nggak bisa langsung ketemu, namun janji bakalan berjumpa sesegera mungkin. Hal ini terwujud pada awal Februari.
Mereka ketemuan langsung, dan saat itu Polina tinggal di sebuah hotel kota Minsk. Dimitri yang ngebayarin penginapannya. Sepertinya saling cocok sebab pria itu kemudian tidak mengizinkannya kembali ke kota Barisau. Diajak ke rumahnya sebab ada kamar kosong di sana. Hal ini disetujui dan mereka pun semakin dekat aja. Dimitri merasa nyaman dengan keberadaan Polina. Bahkan wanita itu jago masak dan bersih-bersih. Jadi ART serta koki mereka udah jarang datang karena dilarang. Sampai pada April 2019, lelaki tersebut minta izin pada putranya untuk nikah lagi. Maxim tidak keberatan sebab dia tahu ayahnya perlu pendamping. Di akhir bulan tersebut menikahlah keduanya saat usia Dimitri 63 dan Polina 44 tahun. Awalnya Maxim dan sang istri agak aneh melihat ibu baru mereka. Seperti ada yang janggal dengan sikap dan perilakunya, terlalu manly untuk ukuran seorang wanita. Namun berusaha positive thinking karena banyak perempuan tomboy di luaran sana. Itu juga mungkin yang membuat Polina lama nikahnya. Terpenting adalah sang ayah udah ada temen, ada yang masakin dan ngawasin kondisinya. Begitu juga Dimitri semakin bahagia sebab pernikahan ketiganya ini target utama adalah pendamping hidup. Tidak berharap memiliki keturunan dari Polina sebab dua perkawinan sebelumnya juga kan gak pernah diberikan anak. Semoga istri barunya bisa ngerti jika nanti gak hamil-hamil. Setelah menjalani biduk rumah tangga dengan Polina selama hampir 2 bulan, Dimitri mulai gelisah dan curhat pada sahabatnya yang bernama Sergei. Pria yang merupakan pensiunan dari Departemen Pariwisata di Kastil Navarudak ini paling banyak mengetahui semua isi hati, rahasia, serta alur pernikahan Dimitri dengan Polina. Sang istri sering memaksa untuk menjual sebagian perkebunan yang ada. Dia butuh dana untuk operasi ibunya di Barisau. Dan hal lain yang katanya mendesak, padahal kemarin aja, 2 minggu setelah nikah, Polina sudah mentransfer sejumlah uang ke sebuah rekening milik seorang pria. Hal-hal ini yang jadi beban pikiran Dimitri. Nggak mau putranya mengira dia sekarang boros, karena bagaimanapun itu semua harta peninggalan pihak istrinya dulu, ibunya Maxim. Pada awal Juni 2019, Sergei kembali mendengar curhatan dari sang sahabat. Kali ini menurut Dimitri, istrinya sering banget terima telepon tengah malam yang diperkirakan dari seorang pria. Suara lawan bicaranya kedengeran walau samar. Saat nelpon mereka sering banget berantem, saling teriak, membentak, dan marah-marah. Pernah ditanya langsung, namun Polina cuma bilang itu dari mantannya. Namun kenapa nggak diblokir aja? Malah makin sering nelfon dan berdebat. Setiap kali habis teleponan, pasti istrinya kembali merayu untuk menjual sebagian kebun mereka. Ngakunya punya hutang dengan seseorang buat biaya rumah sakit ibunya, menebus hutang adiknya, dan alasan lain yang intinya terus mendorong Dimitri untuk memberikan uang senilai 500.000 rubel atau setara dengan 3 miliar rupiah. Namun tetap ditolak. Beliau bilang tidak punya apa-apa, semua milik putranya, cuma dititip dan dijagain aja. Inilah yang kemudian membuat Polina bermuka masam, sering keluar rumah nggak jelas juntrungan, dan mulai cuek pada suaminya. Hingga pada Rabu 19 Juni 2019, Sergei yang memiliki jadwal jogging pagi itu nggak ngelihat sahabatnya di titik kumpul seperti biasa. Dia coba kirim pesan WhatsApp namun gak dibaca-baca sampai siang. Malam harinya lelaki tersebut datangi rumah Dimitri. Namun hanya ada Polina, katanya sang suami sedang berada di Homiel menjenguk cucunya. Entah kenapa Sergei resah, dia gak percaya dengan wanita itu. Sesampainya di rumah coba nelpon ke Dimitri lagi, namun handphonenya tidak aktif. Makanya dengan berani nelpon Maxim, apakah benar ayahnya sedang berada di sana? Namun kekhawatirannya bertambah saat Maxim bilang bapaknya tidak ada di situ dan gak bisa dihubungi sejak tadi malam. Inilah yang kemudian diceritakan Sergei. Bilangnya tadi mampir, namun Polina ngasih tahu Dimitri lagi di rumah kamu. Wah, pasti ada apa-apanya. Lelaki tua itu pun menceritakan segala kegelisahan ayahnya selama ini pada Maxim. Menyuruh pria tersebut untuk datang besok, biar nyari bapaknya bareng-bareng. Keesokan paginya, Sergei kembali datang ke rumah Dimitri, namun di sana kosong. Diketuk beberapa kali juga nggak ada jawaban. Memberanikan diri, pria itu dobrak pintu samping lalu masuk. Gelap dan sepertinya semua penghuni sedang pergi. Dirinya pun naik ke lantai 2 menuju kamar sahabatnya. Walau tubuhnya sudah rentak, namun keberanian Sergei cukup besar dan bertenaga kuat. Kaget bukan main dia saat masuk ke kamar Dimitri.
Memang nggak ada siapa-siapa, namun di lantai terlihat noda-noda merah yang diyakini adalah cairan dari tubuh. Segera menelepon polisi dan memanggil tetangga lainnya ke sana, sementara putranya Maxim datang sore harinya setelah pihak berwajib tiba di lokasi duluan. Malam harinya masih di tanggal 20 Juni, polisi mendapat laporan dari beberapa penduduk yang menemukan potongan tubuh pria tua di daerah Taman Hutan Zialioni Luh. Dari hasil identifikasi pakaian dan ciri-ciri yang ada, diumumkan bahwa itu adalah Dimitri. Beliau menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-63 tahun. Hal ini membuat Maxim serta Sergei sangat terpukul. Tentunya Sergei yang paling frontal dalam menyuarakan isi hati. Dia dengan berani mengatakan bahwa semua pasti ulah istri baru Dimitri, si Polina itu. Wanita tersebut sangat aneh. Mengapa begitu? 3 hari sebelum menghilang, Dimitri cerita bahwa dia menemukan sebuah profil Facebook seorang pria bernama Roman Nikiforenko. Biodatanya sama persis dengan sang istri, tempat dan tanggal lahir. Sempat mengira mungkin itu kembaran Polina. Kecurigaan Dimitri semakin menjadi saat tahu bahwa istrinya sering mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Roman tersebut. Tapi entah mengapa gak pernah punya keberanian untuk nanya langsung pada bininya. Hal yang paling mengejutkan adalah saat istrinya sedang masak di dapur, handphonenya tinggal di kamar atas. Tiba-tiba ada yang nelpon dan diangkat oleh Dimitri, tapi dia diam aja. Terdengarlah suara pria berteriak sambil mengancam dengan bilang, "Mana janjimu Roman, atau suamimu akan tahu segalanya. Saya tahu rumah barumu. Halo Roman." Tanpa menjawab, Dimitri cuma bisa tertegun. Dia cerita sama Sergei, apa mungkin istrinya yang di rumah itu adalah pria bernama Roman. Pantes aja ada jakunnya, tapi semua onderdir dalamnya perempuan kok. Berdasarkan keterangan yang ada, pihak kepolisian mulai melakukan pencarian dari penelusuran profil di Facebook, nomor handphone Polina, CCTV sekitaran Taman Hutan Zialioni Luh, sampai data rekening milik Polina juga diikuti. Ternyata betul, akun atas nama Roman Nikiforenko diketahui baru saja menarik uang tunai di salah satu kantor bank. Langsung diikuti, dan taulah mereka sebuah apartemen kecil pinggiran kota Minsk sebagai tempat tinggal rahasia Polina. Wanita tersebut ditangkap saat sedang mengemasi barangnya pada Senin 24 Juni 2019. Dari data DNA dan sidik jari di lokasi kejadian, yang berwajib menetapkannya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kepergian sang suami. Tidak ada tanda-tanda orang asing lagi di sana, kecuali Dimitri sendiri. Awalnya Polina memilih tutup mulut pada pihak penyidik, sampai kemudian karena diancam hukuman berat, melalui pengacaranya Andre Makalau mengaku juga bahwa dia yang melakukan semuanya. Apalagi kemudian ditangkaplah seorang pria bernama Ivan Podolyak berusia 45 tahun yang dianggap memiliki hubungan atas kejahatan tersebut. Dari keterangan Ivan, pengacara serta histori kejahatan di masa lalu, ketahuanlah bahwa dulunya Polina Mitnik merupakan seorang pria bernama Roman Nikiforenko. Itu bukan kembarannya, melainkan dirinya sendiri. Diketahui Roman merupakan penjahat asuransi dan pencucian uang. Aksinya diawali di negara Latvia, lalu berpindah ke Belarus. Di sini dia kenalan dengan Ivan Podolyak yang kemudian memberikan ide untuk mengganti kelamin guna menghindari kejaran polisi. Awalnya untuk kamuflase, lama-kelamaan cara terbaik di pikiran Roman adalah sepenuhnya berubah jadi wanita. Dalam 8 tahun terakhir diketahui, dirinya telah 14 kali operasi pergantian kelamin. Jadi tahapannya cukup panjang. Namun Ivan tetap mengenalnya sebagai Roman, meskipun identitasnya perlahan dirubah menjadi Polina Mitnik. Keduanya menemukan profil-profil pria kaya dari internet untuk bisa diporotin hartanya. Sengaja dicari yang duda kesepian dan konglomerat. Makanya ketemu sama Dimitri melalui Facebook dan obrolan mengenai pembagian komisi berjalan terus. Namun, lelaki tua tersebut nggak mudah ditaklukkan. Sejak menikah dengan Dimitri, Ivan nggak pernah mendapat uang sepeser pun. Nampaknya Polina atau Roman mau main curang. Dia transfer ke rekeningnya sendiri, makanya dikejar terus sama temannya itu sampai ngancem-ngancem. Cerita Sergei benar, Dimitri mulai tahu bahwa wanita yang dinikahinya bukan perempuan tulen.
Menurut Polina, pada Selasa 18 Juni 2019, suaminya mengkonfrontasi tentang sosok bernama Roman, tentang transferan uang dan telepon yang teriak manggil nama Roman. Bahkan Dimitri berhasil menemukan surat keterangan operasi pergantian kelamin yang bikin dia ngamuk. Merasa tersudut dan bilang mau lapor pihak berwenang, Polina panik lalu menyerang suaminya dengan pisau hingga kehilangan nyawa. Makin bingung disebabkan Pak Sergei bolak-balik datang ngecek. Akhirnya, tubuh Dimitri dia pisah-pisahkan menjadi beberapa bagian, lalu disingkirkan ke taman hutan. Saking gugupnya sampai lupa ngebersihin rumah, hingga akhirnya semua terbongkar sudah. Menurut keterangan Maxim, ayahnya sangat senang kenalan dengan Polina, berharap punya pendamping di masa tuanya, apalagi wanita itu juga fine-fine saja jika mereka nggak punya keturunan. Sebab, histori pernikahan Dimitri, dia belum pernah bisa memberikan anak pada istri-istrinya terdahulu. Maxim juga baru sadar bahwa saat resepsi kemarin, Polina ditemani seorang wali, ngakunya si abangnya. Nah, sosok tersebut ternyata adalah Ivan Podolyak. Lelaki itu juga yang didengar ayahnya tiap malam nelponin istrinya sambil marah-marah. Makanya Polina itu nggak pernah berani ya memblokir nomor Ivan. Lawang pria tersebut tahu rumah dan nomor handphone Dimitri. Sampai pada hasil keputusan di Pengadilan Tinggi Kota Minsk, hakim dan juri menyatakan bahwa Roman Nikiforenko alias Polina Mitnik bersalah dengan sengaja dan terencana melenyapkan nyawa, pembohongan identitas serta penipuan sejumlah uang Dimitri. Dirinya terkena hukuman penjara seumur hidup dan gak boleh bebas sampai masa hukumannya selesai. Selanjutnya untuk kasus asuransi dan pencucian uang diserahkan ke pengadilan Latvia, di mana di sana ada tambahan hukuman 15 tahun kurungan, namun akan dijalani setelah masa hukuman di Belarus selesai. Sementara Ivan Podolyak terkena tuntutan penipuan dan dihukum 5 tahun penjara. Sedikit info dari keterangan selama persidangan, Roman mengaku tidak memiliki penyimpangan orientasi. Semua dilakukan benar-benar untuk menghindari kepolisian. Cukup ngeri juga ya pengorbanannya, sampai 14 kali operasi hingga anunya benar-benar habis, serta memiliki buah dada layaknya wanita normal. Pan Dimitri aja sampai nggak sadar bahwa istrinya itu dulunya cowok. Benar-benar di luar akal sehat. Bagaimana menurut kamu? Apakah sudah pantas hukuman yang diterima oleh Roman dan Ivan? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan ingat untuk tetap jaga kesehatan. Terima kasih.